Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mari Elva, PM 201001001038. Ini saya akan menjelaskan tentang program Java menggunakan NetBeans ID 82. Ini saya akan menjelaskan tentang kelas, objek, atribut, metode, sekaligus konstruktor. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu kelas. Kelas adalah struktur dasar dalam sebuah program yang merupakan rancangan dari suatu objek yang akan ditampilkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang objek. Objek sendiri berada di mainstream, di mana objek ini yang akan ditampilkan dan akan terpanggil saat program dijalankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang atribut. Atribut di sini saya memiliki dua atribut, yaitu atribut pemilik, warna, dengan menggunakan tipe data string. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode. Apa itu metode? Metode sendiri metode adalah blok program di mana metode ini berada di luar program dan membuat bagian secara berulang-ulang tanpa memasukkan kode yang sama. Di sini saya masukkan laptop dengan parameter string input pemilik dan string input warna. Dalam metode ini, pemilik warna ini sebagai konstruktor. Apa itu konstruktor? Konstruktor adalah ketika kelasnya dipanggil, maka akan terpanggil dalam output minimal sekali. Yang telah diinputkan di sini. Kita coba run. Maka akan muncul hasil output nama pemilik dan warna laptop. Nah, kita akan membahas tentang aksesor dan mutator, di mana mutator dan aksesor di sini saya akan gabungkan dengan inheritance. Mari. Sini saya akan menjelaskan dulu apa itu mutator dan aksesor. Mutator mirip dengan konsep setter, di mana ada sebuah metode yang memiliki akses untuk mengubah data dan juga memiliki hak akses private. Sedangkan aksesor mirip dengan konsep getter yang merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengembalikan nilai variabel yang memiliki akses private. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu inheritance. Inheritance sendiri merupakan suatu proses pewarisan sifat dalam sebuah atribut dari metode dari kelas utama ke kelas lainnya. Untuk melakukan pewarisan dapat menggunakan kata kunci extends. Kita langsung saja itu. Di sini saya membuat yaitu kelas utama, yaitu kelas parents, di mana dalam kelas parents saya memasukkan atribut membersih alamat sifat privat dengan menggunakan data string.
alamat sendiri ini disebut sebagai mutator, di mana set alamat di sini disebut sebagai asesor, di mana get alamat ini yang akan melakukan panggilan. Misalnya di sini kita masukkan atribut alamat, akan menampilkan alamat. Selanjutnya set alamat, metode pada set alamat ini sebagai mutator. Dalam set alamat sama memasukkan parameter yaitu dengan tipe data string dan alamat. Sedangkan pada set alamat ini berfungsi mengubah nilai yang telah diinput. Untuk mewariskan kita membuat kelas turunan yaitu yang nama kelas child. Dengan membuka kelas child, kita masukkan kata kunci extends pada kelas utama itu parents. Untuk kelas childnya tidak perlu menambahkan atribut apapun karena pada kelas parents sudah mewarisi semuanya yang ada pada kelas parents. Selanjutnya sini saya membuat program runningnya. Sini saya membuat program runningnya dengan objek child anak 1 dengan new class child. Dalam set alamat ini saya akan memasukkan Banjarmasin dan sistem waktunya alamat anak dan get alamat. Baiklah, langsung saja kita coba running. Maka akan muncul alamat anak yaitu Banjarmasin sesuai yang telah diinput di sini. Selanjutnya saya akan membahas encapsulation. Encapsulation pertama saya akan menjelaskan apa itu encapsulation. Encapsulation merupakan suatu proses membungkus sebuah atribut variabel ke dalam metode. Pada encapsulation, variabel akan disembunyikan dari kelas private dan hanya dapat diakses dan dirubah value atributnya bila menggunakan metode. Dimana di sini kita menggunakan metode get dan set, getter and setter. Pada encapsulation kelas sini saya membuat kelas mahasiswa dengan atribut yaitu menggunakan private. Karena pada encapsulation sendiri yaitu atributnya harus bersifat private wajib.
untuk tulisan sendiri itu merupakan validasi atau pembuktian yang telah dibuat dalam Java class main class. Misalnya pada nama contents. Misalnya pada nama contents, di sini kita membuat kondisi if dan else. Misalnya pada nama contents Maria Aupa, yaitu maka akan muncul nama dikenali. Dan jika dalam set 6 berbeda dari nama contents, maka akan muncul nama tidak terdaftar. Nah, mari kita akan coba merunning. Maka muncul nama tidak terdaftar karena pada set nama kita menulis lupa, sedangkan pada kelas utama dalam nama kontes kita menulis Maraupa. Kita tulis Maraupa. Pada set nama kita masukkan Maria Aupa. Kabarannya, maka akan muncul nama dikenali. Dan misalnya jika nama kosong, maka akan muncul sistem silakan input nama dulu. Coba kosongkan pada set namanya. Kebarannya, akan muncul output silakan input nama dulu, nama tidak terdaftar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu polymorphism. Pertama saya akan menjelaskan itu polymorphism. Polymorphism yaitu merupakan di mana objek bisa memiliki banyak bentuk. Banyak bentuk bisa dari kelas parents, nama filenya bisa dipanggil menggunakan kelas turunannya, di mana sebuah kelas dapat bertingkah laku atau memiliki sifat keluar turunannya. Di sini pada kelas novel, di sini saya membuat yaitu kelas utama dengan nama kelas novel dengan atribut judul dan negara dengan menggunakan private dan tipe data string. Selanjutnya ini kita membuat beberapa metode, yaitu metode judul dan set judul dan set negara. Selanjutnya kita buat kelas turunannya, yaitu Cinderella. Pada bagian kelas Cinderella, untuk menghubungkan pada kelas utama, kita masukkan kata kunci extends, dan pada public void kita masukkan Cinderella. Misalnya kita masukkan Cinderella episode 1.
kita buat klasmennya untuk merunning. Dalam main kelas kita buat objek novel 1 dengan yaitu New Cinderella. Masukkan novel judul. Dan pada kelas utama kita membuat overriding. Kita membuat overriding, di mana overriding ini memiliki sebuah fungsi atau metode dari kelas anak dan ditulis kembali pada subkelasnya. Misalnya di sini kita kita buat sistem outputnya itu tanpa judul, dan pada kelas turunannya kita ganti yaitu pada kelas turunannya pada program buku kita ganti misalnya novel. Kita akan coba merunning, maka akan muncul output tanpa judul karena yang ditampilkan di sini yaitu overriding kita buat tadi, yaitu pada kelas utama itu tanpa judul. Dan jika pada buku cerita kita ganti yaitu Cinderella, kita coba running, maka akan muncul Cinderella episode 1 karena pada name output Cinderella yaitu kita masukkan parameter yaitu Cinderella episode 1. Maka yang dimunculkan adalah kita running, maka yang dimunculkan adalah Cinderella episode 1. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.